Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, syukuripun Bu. Nggih Bu. Monggo pinarak rumiyin. Alhamdulillah nggih Bu nggih paringi sehat. Alhamdulillah sehat. Dulur pripun? Alhamdulillah. Pripun kabaripun sedaya keluarga? Alhamdulillah saya dulur. Sampun mugi Bu dulur pripun? Nggih, alhamdulillah dan kesemanten mugi sehat-sehat sedaya. Nggih, alhamdulillah. Nggih, paringi sehat, paringi panjang umur nggih Bu. Nggih, amin. Kalau tindak mriki piyambakan apa kalih bapakipun? Piyambak Bu. Malah nggih. Niku tindak napa naik motor napa Naik motor Bu, niku wau. Nggih. Nggih. Matur sangat Bunda sampun kersa meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah. Nggih. Nggih. Di sini dalam badhe nyuwun pirsa sekedhik. Nggih, monggo Bu. Nggih. Kalau boleh tahu Bu, saya mau tanya tentang adik. Adik itu berapa bersaudara Bu? 2 bersaudara Bu. Oh nggih. Terus adik niku yang keberapa? Adik itu anak pertama Bu. Oh. Dia punya adik satu. Satu. Nggih. Cewek napa cowok? Cowok Bu. Oh, alhamdulillah cowok maling Nggih. nggih. Terus bagaimana Bu ketika Bunda mengandung adik itu, apakah ada kelainan ataupun masalah? Tidak Bu, kalau selama mengandung itu tidak ada masalah apapun. Sehat, nggih, alhamdulillah nggih lancar sampai lahir. Nggih. Terus kemarin itu kelahirannya normal apa sesar? Alhamdulillah normal Bu. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Nggih. menapa-menapa. Terus ketika adik masih kecil, apakah ada masalah ketika masih kecil ada masalah perkembangan ataupun pertumbuhan? Ada Bu. Mulai dari usia 2 tahun itu udah terlihat dia itu bicaranya lambat, fokusnya juga lambat, tidak seperti teman-temannya pada umumnya. Oh, nggih. Aku tengge Bunda nggih. Nggih. Apakah boleh tahu Bunda, apa Bunda nanti ketika datang ke sekolah apa yang kira-kira saya mau sampaikan kepada Bunda? Belum tahu Bu. Nggih, makasih Bunda nggih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata atau pertanyaan saya yang tidak berkenan di hati Bunda. Nggih, tidak apa-apa Bu. Begini Bunda, adik itu kalau di sekolah itu kok tidak bisa diam dan kurang konsentrasi. Apakah kalau di rumah juga seperti itu Bunda? Iya sama Bu, di rumah juga seperti itu. Kalau dipanggil juga lama nyautnya, kalau disuruh mengerjakan PR juga susah. Ya pokoknya gimana ya Bu? Konsentrasi. Ya iya, pokoknya ya sulit lah Bu. Karena ya memang dari awal adik itu sudah seperti itu, sudah lambat bicaranya. Ya seperti itu Bu, adik pripun nggih. Terus ketika di rumah pun kegiatan apa yo yang kira-kira paling adik bisa membuat dia duduk dengan tenang ataupun fokus dalam jangka waktu yang agak lama gitu? Pertama itu menggambar Bu, dia itu paling suka menggambar, mewarnai. Misal dia itu lihat itu loh Bu, tower kayak itu pasti minta mama fotoin, nanti sampai rumah itu biasanya digambar gitu. Kalau kayak gitu suka Bu, tapi yang paling dia suka itu ya nonton TV sama mainan HP Bu. Terus bagaimana dengan pola tidurnya? Apakah tidurnya juga terlalu malam, bangunnya siang atau Kalau tidurnya itu malam-malam loh Bu, pasti lebih dari jam 10. Tapi kalau bangun pagi itu ya nggak mesti, kadang ya bangkong, kadang ya enggak. wah gitu deh. Terus apakah Ananda itu juga cenderung suka makanan-makanan yang manis, terus makanan-makanan yang banyak mengandung tepung, makanan-makanan junk food atau siap saji gitu? Aduh kalau itu suka banget Bu, apalagi coklat, permen, pokoknya yang sejenis itu pokoknya udah nggak Pasti bisa disenangi. dibilangin deh. Paling suka seperti itu Bu. Terus dalam sehari-hari kira-kira berapa lama ya adik itu menghabiskan waktunya di depan televisi ataupun main HP? Tidak pasti Bu, tapi yang pasti ya lebih dari 2 jam. Ya namanya pulang sekolah itu kalau disuruh makan juga sulit, kalau nggak sambil nonton TV.
Ya di depan TV ya tuh pokoknya kalau nggak ada temannya ke rumah ya pasti pekerjaannya ya lihat HP, nonton TV udah nggak bisa dibilangin. Apakah adik itu terbiasa ya ketika makan dia pasti sambil nonton TV atau lihat HP? Ya sering Bu, malah kalau nggak lihat HP, nggak lihat TV, dia kan cenderung nggak makan tuh. Biasanya malah lari ke sana kemari, mau lari ke sana kemari diikuti pun biasanya ya emoh, ya mingkem-mingkem beneran. Pokoknya aku nggak mau maem. Jadi ya jalan satu-satunya ya gitu, dia mau duduk diem sambil maem ya sambil lihat TV atau lihat HP. Saat di rumah apakah adik itu bisa langsung fokus ketika diajak bicara? Tidak Bu, biasanya kalau dipanggil Alfa gitu aja, kalau cuma sekali dua kali belum tentu mau nyaut. Tapi kalau disuruh melihat ibunya itu mau? Mau Bu, tapi kalau udah berkali-kali dipanggil, kalau udah lihat oh itu ada mamanya, ada mama gitu, baru mau. Terus jika diberikan tugas sederhana seperti di rumah itu, Dek tolong bereskan mainan, Dek tolong ayo langsung pakai sepatu, apakah adik biasanya mau menyelesaikannya sampai tuntas? Kalau pakai sepatu, pakai baju itu udah bisa Bu sendiri, udah punya tanggung jawab sendiri. Tapi kalau soal mainan, soal berantakin segala itu belum Bu untuk saat ini. Berarti belum punya tanggung jawab. Oh Iya. kalau itu habis mainan harus dirapikan. Iya, itu belum. Mengatasi Bunda ya, mungkin begini cara untuk mengatasi untuk adik. Yang pertama, mungkin batasi screen time maksimal 1 jam untuk per hari untuk nonton TV atau main HP. Paparan gawai itu juga tidak bagus deh Bu. Otak anak juga terbiasa dengan stimulasi yang bergerak cepat karena dia selain nonton itu seumpama HP-nya otomatis digeser kan matanya juga akan fokusnya juga akan kurang. Akibatnya anak cepat bosan dan sulit untuk fokus. Pada intinya, pada dunia nyata itu seperti mendengarkan cerita atau menyusun balok, itu mungkin anak akan lebih mudah diajarkan untuk seperti itu. Dan jangan dibiasakan 1 jam sebelum tidur, jangan dibiasakan untuk main HP ataupun nonton televisi. Untuk yang kedua, perbaiki pola tidur dan nutrisinya. Biasakan anak yang usia 4 sampai 5 tahun untuk usia adik itu biasakan tidur jam 9 sudah tidur. Sekitar 10 sampai 13 jam untuk sehari untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Karena kurang tidur itu juga berdampak langsung di pada kemampuan konsentrasi otaknya. Selain itu, kurangi jajanan yang mengandung gula. Pasti coklat suka ya Bu ya? Suka. Oh iya coklat. Susu kotak itu pokoknya suka Bu. Kalau udah sama akungnya itu pokoknya ya pulang-pulang bawa es krim, bawa susu kotak. Akungnya juga dibilangin juga nggak mau loh Bu. Ya berarti mulai sekarang dibatasi untuk makanan-makanan itu, permennya, coklatnya, terus makanan siap sajinya, tepung-tepung itu juga dikurangi Bu ya. Yang ketiga, berikan instruksi secara bertahap atau satu persatu. Jangan memberikan instruksi panjang. Contoh segini, Kak tolong rambilkan itu. Terus kalau sudah itu taruh sepatunya di sana. Terus cuci tangan ya. Karena otak anak itu yang waktu ketika dia masih usia dini belum siap untuk memproses rangkaian tugas yang diberikan. Berikan satu persatu tugas. Tunggu sampai Ananda menyelesaikan tugasnya, baru kita memberikan perintah dengan lalunya. Disuruh anak untuk menatap mata ibunda. Seumpama, Dek tolong tatap mata bunda. Bunda bilang apa? Itu, itu ya kita. Yang keempat, gunakan permainan berbasis sensori motorik. Ajak anak melakukan aktivitas di rumah yang secara alami melatih fokus seperti permainan memilah. Contohnya ada batu, ada kancing baju, ada buah-buahan, ada biji-bijian, disuruh memilah. Oh ini ayo deh kita pilahkan mana yang batu, mana yang kancing baju itu untuk yang pertama. Yang kedua, kegiatan motorik halus. Contohnya meruncing, menuangkan air ke dalam botol dengan hati-hati, itu juga sudah melatih motoriknya. Meramas kertas itu motoriknya juga akan berkembang. Yang ketiga yaitu permainan aturan sederhana.
Seperti bermain peta umpet, kan di dalam peta umpet juga ada aturannya. Ayo siapa yang bisa menemukan nanti ya itu yang nggak jadi itu. Mungkin hanya itu ya Bunda yang bisa saya sarankan kepada Bunda. Semoga Ananda bisa lebih baik untuk konsentrasinya dan bisa diam dalam jangka waktu yang agak lama. Dan semoga adik juga bisa meraih kesuksesan untuk selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf kalau selama di sekolah Alfat membuat Bu Guru repot, banyak ulahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Saya juga begitu Bunda nggih. Mohon maaf, semoga adik tambah pintar. Amin. Kula pamit Ibu. Assalamualaikum.